Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Putri dengan nomor urut 13 dari kelas M245. Di video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam bahasa Indonesia, yakni klasifikasi kata yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD. Yuk, kita simak sampai habis biar kita semakin paham. Kata adalah elemen dasar dalam sebuah kalimat. Setiap kata memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelas kata utama, yaitu yang pertama, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan tindakan atau aktivitas, contohnya makan, minum, berlari, membaca. Biasanya kata kerja biasanya itu diawali dengan kata sedang, akan, atau telah. Contohnya, aku sedang belajar, karena menunjukkan adanya suatu tindakan atau aktivitas. Ciri khas dari kata kerja itu bisa diingkari dengan kata tidak, seperti saya tidak makan, saya tidak lari, saya tidak membaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan sifat atau keadaan suatu benda. Contohnya, tinggi, cantik, pintar, cerdik. Contohnya dalam kalimat itu dia sangat cerdas. Ciri khasnya bisa diawali dengan kata sangat atau sekali, sangat baik atau baik sekali. Yang ketiga, ada kata keterangan atau adverbia, yang merupakan kata yang memberi informasi tambahan pada kata lain. Misalnya kata kerja atau kata sifat. Contohnya itu sangat, mungkin, selalu, cepat-cepat. Contohnya, dia berlari sangat cepat. Yang keempat, itu kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata yang menunjukkan nama orang, tempat, ataupun suatu benda, seperti meja, buku, rumah, dompet, penggaris, pensil. Contoh dalam kalimatnya yaitu, ini adalah sebuah buku yang menarik. Ciri khasnya bisa diawali dengan kata yang sangat, seperti ada kata benda mobil yang sangat mahal. Selanjutnya ada kata ganti pronomina, yaitu kata yang menggantikan kata benda. Contohnya, aku sudah membaca, tetapi dia menolaknya, di mana kata gantinya yaitu aku dan dia. Kemudian selanjutnya ada kata bilangan atau numeralia, yaitu kata yang menunjukkan jumlah atau urutan. Contohnya, ada 20 siswa di kelas. Ada bentuk suatu kuantitas yang ada di kata bilangan. Kemudian ada kata tugas, yaitu kata yang menghubungkan atau memberikan fungsi tambahan dalam suatu kalimat, seperti ada kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru, dan partikel lah, kah, pun. Kata depan atau yang kita sebut sebagai preposisi, seperti di, ke, dari, saya pergi ke pasar. Kemudian ada kata sambung atau konjungsi seperti dan, tetapi, karena, saya dan dia tadi makan. Kemudian kata sandang atau artikula si, para. Kemudian kata seru interjeksi, contohnya wah, aduh, ayo. Kemudian ada partikel yang telah saya tadi sebutkan seperti la, kah, pun. Seperti contohnya itu sayakah, sayalah, atau apapun. Kemudian ada kelas terbuka dan kelas tertutup. Dalam bahasa Indonesia, teman-teman,
Kata juga dibedakan menjadi kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Kelas terbuka yaitu kata yang jumlahnya itu bisa bertambah seperti verba, nomina, dan adjektiva. Kemudian kelas kata tertutup yaitu kata yang jumlahnya terbatas seperti adverbia, preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Kemudian kita juga sering mendengar kata istilah inflektif dan derivatif. Selain itu, ada juga proses pembentukan kata. Yang pertama, inflektif, yaitu perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitasnya. Seperti apa? Contohnya, mengajar dan diajar. Mengajar dari bentuk pasif, bentuk aktif dan pasif dari kata yang sama. Mengajar bentuk aktifnya, kemudian diajar bentuk pasifnya. Berarti ada perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitas dari suatu kata tersebut. Kemudian yaitu derivatif, yaitu pembentukan kata baru dengan identitas yang berbeda. Contohnya, mengajar, dari kata mengajar itu kan kata verba atau kata kerja, kemudian kita ubah menjadi pengajar yang tadi telah disebutkan, yang merupakan nomina atau kata benda karena menunjukkan suatu kuantitas atau suatu bentuk yang menunjukkan suatu benda atau orang. Kemudian ada proses morfemis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari proses morfemis yang terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama yaitu afiksasi, yang merupakan proses penambahan afiks atau imbuhan pada suatu kata. Afiks ini selalu berupa morfem terikat dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada prefiks, yaitu awalan seperti belajar, pengurus, kemudian sufiks atau akhiran, yaitu akhiran, wartawan, kemudian konfiks, yaitu awalan ditambah akhiran seperti melakukan, berdasarkan, kemudian infiks atau sisipan seperti gerigi, dan kata yaitu pada kata gemetar. Kemudian ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar suatu kata yang menurut beberapa ahli, reduplikasi ini bisa dibedakan menjadi yang pertama yaitu reduplikasi utuh atau yang sering kita dengar yaitu dwilingga, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar. Contohnya rumah-rumah, makan-makan. Kemudian reduplikasi sebagian yaitu Dewi Purwa atau Dewi Wasana, yaitu pengulangan sebagian bentuk dasar. Contohnya tetangga, kemudian dari kata tangga, kemudian leluhur dari kata luhur. Kemudian reduplikasi berubah bunyi yaitu dwilingga sadin suara, yaitu pengulangan dengan variasi fonem. Contohnya itu coret-coret, bolak-balik. Kemudian reduplikasi berafiks, yaitu reduplikasi yang mendapat imbuhan. Contohnya berjalan-jalan, sayur-mayuran. Kemudian yang terakhir ada reduplikasi tiga bentuk atau trilingga, yaitu pengulangan 3 kali yang sering kali kita gunakan dalam peniruan bunyi. Contohnya dar, der, dor. Baik, selanjutnya yaitu makna dari reduplikasi. Yang pertama bermakna intensitas tinggi, yaitu contohnya angkat-angkat. Kemudian pekerjaan sambil lalu, contohnya tidur-tiduran. Kemudian bermakna berulang kali, contohnya itu tertawa-tawa. Kemudian bermakna berbalasan, yaitu contohnya cubit-cubitan. Kemudian bermakna jamak, contohnya itu anak-anak, pohon-pohon. Kemudian bermakna ketidakpastian, contohnya untung-untungan. Makna yang lainnya yaitu bermacam-macam, contohnya warna-warni. Kemudian makna yang terakhir yaitu peniruan bunyi, contohnya itu dar, der, dor. Kemudian ada ciri-ciri dari reduplikasi, yaitu reduplikasi itu tidak mengubah golongan kata bentuk dasar. Contohnya rumah-rumah tetaplah sebuah nomina.
Kemudian proses reduplikasi itu bisa terjadi sebelum atau sesudah afiksasi. Kemudian reduplikasi itu bisa bersifat paradigmatik atau derivasional. Kemudian reduplikasi itu terkadang terdiri dari dua kata bersinonim, misalnya terang benderang dan gelap gulita. Selanjutnya yaitu kata majemuk atau kompositum. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap dan membentuk makna yang baru. Kata ini tidak bisa disisipi kata lain atau dipisahkan tanpa mengubah maknanya. Contohnya itu rumah makan, bukan berarti rumah yang sedang makan, tetapi tempat makan. Kemudian jenis-jenis kata majemuk, yaitu menurut Harimurti, kata majemuk terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kompositum subordinatif, yang terbagi jadi 5 tipe. Tipe yang pertama itu tipe A, contohnya anak air, bibir cawan, buah hati. Tipe B itu banyak bicara, berat hati, ringan tangan. Tipe C ayah ibu, panjang lebar, basah kuyup. Tipe D-nya bilingualisme, metafisika, dan semifinal. Kemudian tipe E atau sintetis, yaitu geofisika, sentimeter, dan psikologi. Kemudian jenis yang lainnya kompositum dengan kategori khusus, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu subordinatif bebas, yaitu idiom. Idiomnya itu kutu buku, kambing hitam. Kemudian non idiom contohnya itu basah kuyup, peran serta. Kalau subordinatif terikat itu idiomnya banting tulang, darah dingin. Kalau non idiomnya itu limpah ruah dan salah guna. Kemudian kompositum berulang contohnya itu satu padu, dina-dina, kaya raya. Kemudian kompositum koordinatif yaitu koordinatif bebas dan terikat. Bebasnya itu contohnya tanah air, darah daging. Kalau terikat itu sebar luas, lipat ganda. Kemudian ada kompositum berprokleksem, yaitu contohnya amoral, antar bangsa, dan paranormal. Kemudian aturan penulisan kata majemuk yaitu ada 2, yaitu ditulis terpisah dan ditulis terangkai. Kalau terpisah itu contohnya air mata, kerjasama, tanggung jawab. Kemudian yang ditulis terangkai itu contohnya acap kali, kacamata, sukarela, waralaba. Kemudian ciri-ciri dari kata majemuk yaitu tersisipan, artinya tidak bisa disisipi kata lain. Contohnya alat negara, bukan berarti alat dari negara. Kemudian yang kedua terluasan, yaitu tidak bisa diberi afiksasi atau modifikasi satu kata saja. Contohnya kereta api. Perkereta-apian yaitu perubahan pada seluruh kata. Kemudian terbalikan yaitu tidak bisa dibalik urutannya. Contohnya bujuk rayu tidak bisa menjadi rayu bujuk. Jika tidak memenuhi ketiga ciri di atas, maka bentuk tersebut bukanlah kata majemuk, melainkan sebuah frasa. Kesimpulannya, kata majemuk ini adalah gabungan kata yang memiliki makna baru dan terstruktur tetap. Memahami jenis dan aturan penulisannya itu sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.